Seorang pria di Nunukan ditangkap polisi setelah ketahuan merekrut 6 warga negara Indonesia asal Kota Tarakan, Kalimantan Utara. WNI tersebut nantinya akan ditempatkan bekerja ke Malaysia secara ilegal pada Selasa 14 Februari 2023. Pria yang kini berstatus tersangka tersebut berinisial AS 43 tahun, beralamat di Jalan Pasar Baru, Nunukan Timur. Kapolsek Nunukan Ibtu Soni Dwi Hermawan berujar Selasa kemarin mereka menerima laporan dari saksi yang merupakan staf BP3MI Nunukan perihal informasi dugaan penipuan terhadap calon tenaga kerja. Lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan rekan Febrianus Felis, reporter Tribun Kaltara. Silakan laporan Anda, rekan Febrianus Felis. Baik, rekan Justina dan Tribunas, dapat saya laporkan bahwa memang Kabupaten Nunukan yang letaknya di perbatasan Indonesia Malaysia ini marak sekali terjadi penempatan tenaga kerja ataupun pekerja migran Indonesia ke Malaysia secara ilegal. Dan baru-baru ini pada Selasa 14 Februari 2023, seorang pria di Nunukan yang diduga merupakan calo kembali diamankan oleh unit reskrim Polsek Nunukan. Pria yang berstatus tersangka itu berinisial AS, usia 43 tahun, beralamat di Jalan Pasar Baru, Nunukan Timur. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari Kapolsek Nunukan, itu Soni Dwi Hermawan mengatakan laporan awal yang mereka terima dari staf BP3 Nunukan, BP3MI Nunukan, bahwa ada dugaan penipuan terhadap calon tenaga kerja. Informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan oleh unit reskrim Polsek Nunukan, dan yang benar bahwa di sebuah rumah sewa Jalan Pasar Baru didapati 6 orang laki-laki dewasa. Mereka ditampung sementara di rumah AS dan akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja di sebuah perusahaan kelapa sawit. Sony membeberkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap satu di antara 6 WNI asal Kota Tarakan itu bernama Bambang Ismanto. Pria tersebut menerangkan dirinya bersama kelima teman lainnya berada di Nunukan karena akan dipekerjakan oleh AS yang dikenal melalui sosial media Facebook dengan akun #Anaji. Menurut Sony, semua berawal dari postingan AS berupa penawaran kerja sebagai buruh kelapa sawit di Nunukan melalui akun FB tersebut. Dari FB tersebut, komunikasi Bambang dengan AS berlanjut hingga telepon WhatsApp. Bambang temannya tertarik sehingga datang ke Nunukan menemui AS. Mereka difasilitasi AS, biaya transportasi, dan sebuah rumah sewa di Nunukan. Namun setelah Bambang dan 5 rekannya tiba di Nunukan, ternyata mereka akan dipekerjakan AS di sebuah perusahaan kelapa sawit, tepatnya di Serudung, Malaysia. Meski besaran gaji yang coba ditawarkan AS kepada 6 WNI itu cukup menggiurkan, yakni sebesar Rp1.000 Malaysia per bulan, namun mereka tidak ingin bekerja ke Malaysia. Hal itu yang membuat ke-6 WNI tersebut merasa keberatan, lantaran awalnya dijanjikan untuk bekerja di Nunukan, namun yang terjadi adalah mereka ternyata akan dipekerjakan ke negeri jiran Malaysia. Sony menduga AS secara perorangan telah merekrut dan ingin melaksanakan penempatan warga negara Indonesia untuk bekerja sebagai pekerja migran Indonesia berstatus ilegal ke Malaysia. Selanjutnya AS dilakukan pencarian dan ditemukan di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah penampungan 6 WNI tersebut. Modus yang dilakukan AS dengan biaya semua biaya perjalanan termasuk fasilitas yang diperlukan oleh 6 WNI tersebut. Untuk mengenai pengembalian seluruh biaya yang dikeluarkan oleh AS nanti akan diklaim dan akan diklaim biaya yang telah dikeluarkan kepada seseorang diduga WNA atas nama Sudirman. Sudirman merupakan mandor Borneo Estate di Serudung, Malaysia. Upah pekerja AS akan diklaim sebesar Rp150 per orang. AS ternyata setelah hasil interogasi ternyata telah melakukan perbuatan serupa selama 1 tahun kepada WNI sebelumnya. Adapun barang bukti yang diamankan ke Mapolsek Nunukan berupa uang tunai sebesar Rp950.000, kemudian tiket speedboat Tarakan Nunukan termasuk 1 unit handphone. Terhadap AS diduga melanggar pasal 81 junto pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia junto pasal 53 KUHP.
Sampai saat ini AS diamankan di Mapolsek Nunukan dan masih dalam proses penyidikan. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali Stina di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Febrianus Felix, reporter Tribun Kaltara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.